Dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 2021000016 semester 7. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal pengembangan kurikulum untuk memenuhi tugas UTS. Pertanyaan yaitu, jelaskan peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum. Baik, sebelum itu kita harus tahu apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu perencanaan yang dimaksudkan untuk mendorong siswa menuju perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sejauh mana perubahan itu telah dicapai di dalam pembelajaran. Nah, pada hakikatnya pengembangan kurikulum ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencari bagaimana perencanaan dan pengaturan terkait tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan di dalam pembelajaran dapat berkembang untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Nah, jadi pengembangan kurikulum adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan juga menurut saya, sekolah sangat harus melakukan pengembangan kurikulum supaya tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah lainnya, dan sekolah juga harus update dengan lingkungan sekitar. Contohnya seperti sekarang ini, kurikulum sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, sekolah dituntut untuk bisa melakukan perubahan menjadi kurikulum merdeka. Apabila sekolah tidak melakukan pengembangan, sekolah ini akan tertinggal jauh dengan sekolah-sekolah lainnya. Nah, untuk pengembangan kurikulum itu ada beberapa yang terlibat di dalam pengembangan kurikulum. Siapa saja? Yaitu kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Nah, ketiga kelompok ini adalah sentralnya adalah kepala sekolah. Jadi dalam pengembangan kurikulum yang sangat berperan adalah kepala sekolah. Apa saja peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum? Nah, di sini ada 8 peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. 1. Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader harus memberikan petunjuk dan pengawasan terhadap warga sekolahnya, khususnya tim pengembangan kurikulum. Kemampuannya dalam memberikan petunjuk dapat dilihat dari kemampuannya menerjemahkan visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan atau program untuk mewujudkan visi dan misi ke dalam tindakan pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kepala sekolah merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kelancaran suatu kegiatan sekolah. Ia memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Ia juga bertanggung jawab terhadap relevansi antara kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah dengan kurikulum sekolahnya. Suatu kreatif untuk mengembangkan kurikulum sekolahnya dengan berpedoman kepada landasan-landasan pengembangan kurikulum. Dengan cara seperti ini, tuntutan masyarakat di sekitar sekolah akan dapat terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer memiliki peran dan fungsi, yaitu pertama, kepala sekolah harus memberdayakan tenaga pendidikan melalui kerjasama baik antara elemen di sekolah maupun luar sekolah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah yang telah tertuang dalam kurikulum. Kedua, kepala sekolah harus menciptakan program-program upgrading kualitas dan memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan di sekolahnya untuk meningkatkan profesinya sesuai dengan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan sekolah. Sebagai landasan dalam melaksanakan hal ini,
Ia boleh berpedoman kepada asas tujuan, asas keunggulan, asas mufakat, asas kesatuan dan persatuan, asas empirisme, asas kekeluargaan, dan asas integritas. Yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki peranan yang besar terhadap aktivitas pengelolaan administrasi sekolah. Karena pengembangan kurikulum sangat berkaitan dengan administrasi pendidikan. Karena kurikulum yang dikembangkan itu harus sesuai dengan administrasi anak didik, personalia, sarana keuangan, bimbingan, dan konseling dan daya dukung lainnya. Nah, yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki peranan yang besar terhadap berbagai aktivitas pengelolaan administrasi sekolah. Karena pengembangan kurikulum sangat berkaitan dengan administrasi pendidikan, karena kurikulum yang dikembangkan itu harus sesuai dengan administrasi anak didik, personalia, sarana keuangan, bimbingan dan konseling, dan daya dukungan lainnya. Dengan demikian, kepala sekolah harus mampu mengembangkan secara serentak antara tujuan yang harus dicapai oleh anak didik dengan pengelolaan semua potensi sekolah secara keseluruhan. Karena ketidakmampuan pengelolaan daya dukung lainnya akan menghalangi pencapaian tujuan pendidikan. Jika hal ini terjadi, maka kepala sekolah atau pimpinan sebuah lembaga pendidikan dapat disalahkan. Yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai inovator, kepala sekolah harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak lain, seperti pusat pengembangan kurikulum, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, perusahaan-perusahaan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mencari ide-ide baru, model-model pembelajaran baru yang memungkinkan untuk dikembangkan atau diadaptasikan di sekolahnya. Di samping itu, ia harus mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dalam usaha pengembangan tersebut. Hal terakhir ini sangat diperlukan, karena biasanya memulai sesuatu yang baru adalah berat. Oleh karena itu, kita perlu kepada pengawasan, reward bahkan punishment jika diperlukan. Meskipun demikian, pengawasan, reward, dan punishment tidak akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja ke tingkat maksimum tanpa dibarengi dengan upgrading kemampuan dan pembinaan mental. Sifat inovatif kepala sekolah saat ini akan terlihat dalam pekerjaan yang konstruktif, kreatif, delegatif, rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, adaptabel, dan fleksibel. Yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kepala sekolah pada dasarnya adalah seorang pendidik. Ia memiliki strategi tersendiri untuk dapat meningkatkan kualitas sekolahnya. Hal ini terutama dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, kepala sekolah sebagai pendidik dapat melakukan 4 hal berikut, yaitu pembinaan mental. Apa itu pembinaan mental? Yaitu membina para tenaga pendidikan tentang sikap atau semangat kerja agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang B, pembinaan moral, yaitu membina tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran, baik dan buruk dari suatu perubahan. Yang C, yaitu pembinaan fisik, yaitu membina tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jasmani melalui kegiatan-kegiatan olahraga, karena olahraga juga dapat memberikan semangat kerja yang baik. Yang keempat, pembinaan artistik, yaitu membina tenaga kependidikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan. Hal ini dapat dilakukan dengan karya wisata setiap akhir tahun dan harus berkaitan dengan pengayaan pendidikan dan pembelajaran. 7. Kepala sekolah sebagai motivator.
Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meyakinkan dan motivasi para tenaga kependidikan bahwa usaha pengembangan kurikulum mutlak diperlukan. Semua unsur harus memiliki komitmen untuk menjadikan ide pengembangan itu terwujud. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui intrinsik dari dalam maupun ekstrinsik dari luar. Seperti pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar. Yang kedelapan yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, seharusnya kegiatan supervisi itu bersifat independen. Hal ini penting untuk memberikan penilaian, perbaikan, dan pengendalian secara tepat. Supervisi yang dilakukan di sekolah ada bersifat klinis, yaitu memberikan bantuan kepada guru dan dengan membahas secara bersama-sama dengan guru, bukan memberikan perintah dan sanksi hukum. Supervisi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat mengetahui tindak balasnya. Supervisi seperti ini dianggap tepat digunakan oleh kepala sekolah dalam upaya pengembangan kurikulum. Artinya, sejauh mana kurikulum baru itu dapat dilaksanakan. Jadi teman-teman, peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum ini adalah sangatlah penting. Karena di dalam melakukan perubahan itu memerlukan sosok orang yang memimpin, yang memiliki wawasan yang luas, yang mampu bertanggung jawab dan bisa mengontrol apakah kurikulum ini bisa berjalan dan mengevaluasi apakah kurikulum ini efektif untuk dilakukan atau tidaknya. Itulah peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Cukup sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.